memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, ya. Karena selalu prinsip kami ini, Peradi ini bertugas untuk meningkatkan kualitas advokat Indonesia dengan tujuan untuk memastikan berjalannya hukum di Indonesia dan menegakkan hak asasi manusia, dan kemudian juga menuju pencapaian keadilan dalam keadilan hukum, sehingga kita harus bisa membantu pemerintah untuk memastikan adanya akses keadilan bagi masyarakat. Itu yang utama. Pak, suka dukanya Pak selama 20 tahun kan tadi Bapak bilang jerih payah Bapak pakai duit sendiri, biaya sendiri. Selama 20 tahun akhirnya 20 tahun Peradi dikenal oleh masyarakat, membantu masyarakat. Iya, pertama kali kan Peradi ini kan berdiri kan nggak ada uang, ya kan? Dan bayangin satu organ negara, Peradi ini kan organ negara, independent state organ. Tapi karena dia independen, maka meskipun dia organ negara, dia tidak dibiayai oleh negara. Jadi bayangin dari nol, nggak ada uang diberikan oleh negara, oleh siapapun. Jadi kita membangun ini dari nol, dari bantu teman-teman, dan uang sendiri. Saya buka cabang dengan teman-teman ini, berangkat ke daerah pakai uang sendiri, ya kan? Kemudian juga pergi ke luar negeri untuk memperkenalkan Peradi ini ke luar negeri, ya kita juga pakai uang sendiri, semuanya uang sendiri, ya kan? Jadi tapi lucu ya, jadi ketika kita uang sendiri semuanya bersemangat betul deh nih, ya. Nah akhirnya dengan penuh ketekunan, dengan kerjasama dengan teman-teman, dengan berkolaborasi kerjasama, akhirnya kita bisa menjadikan Peradi ya serba-serbinya luar biasa. Jadi ibaratnya kalau kami ini adalah ibarat ada kapal yang harus saya bawa pergi, ibarat nakoda membawa satu kapal besar. Ini baru badannya aja yang ada, kamar-kamarnya belum lengkap ada, koki-kokinya pun nggak ada nih, belum lengkap, makanan di dalam pun belum tersedia. Tapi kapal ini harus saya bawa berlayar sambil kamar-kamarnya diperbaiki, makanan dicari dari mana-mana, mungkin harus cari mancing ikan di laut dan sebagainya sambil berjalan. Karena saya nggak bisa nunggu kapal ini jadi dulu baru jalan, waktu berjalan terus. Jadi meskipun belum jadi kapal ini, kita layari dan akhirnya jadilah sekarang sempurna lah. Ya, secara fisik kita sudah gedung-gedung, fasilitas sudah terpenuhi, keanggotaan kita sudah, struktur organisasi sudah berjalan, segala tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu melaksanakan 8 kewenangan itu kami sudah laksanakan. Yang mewajibkan kami, perintah kepada undang-undang kepada kami adalah untuk melaksanakan 8 kewenangan, melakukan penyelidikan, pengangkatan advokat, ujian advokat, membentuk dewan pengawas, komisi pengawas, membentuk dewan kehormatan, pengawasan terhadap advokat. Itu semua adalah amanat daripada undang-undang advokat yang sudah semuanya kami laksanakan dengan baik. Pak, jadi itulah yang kami syukuri dengan usia 20 tahun ini. Terkait dengan wacana tantangan penegak hukum di Indonesia saat ini. Tantangannya khusus untuk advokat adalah biasanya adanya paradigma dan teman-teman yang lain berpikir bahwa prinsip single bar itu tidak perlu, gitu kan. Saya bilang undang-undang advokat kita kan masih single bar. Nah, kedua saya sudah jelaskan bahwa yang penting sebenarnya tujuannya untuk mendirikan single bar ini adalah untuk mencari keadilan, untuk kepentingan Peradi. Tidak ada urusannya dengan kepentingan Peradi, tapi kepentingan mencari keadilan. Nah, tantangannya dalam penegakan hukum adalah kalau advokatnya tidak berkualitas, dia tidak akan bisa menjalankan hukum itu dengan baik. Kalau dia tidak menjalankan hukum dengan baik, maka berarti yang rugi adalah rakyat. Saya selalu ingat dengan perkataan Pak Prabowo, kita harus berpihak kepada rakyat. Apapun polisi, apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, selalu harus berpihak pada rakyat. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada saya. Dan itulah juga yang dilaksanakan di Peradi ini. Apapun yang harus kita jalankan dalam proses advokat ini harus berpihak kepada rakyat. Nah, oleh karena itu perjuangan terhadap single bar itu adalah keberpihakan kepada rakyat. Jangan sampai ada advokat yang tidak berkualitas sehingga merugikan kliennya. Kliennya itu adalah masyarakat. Jadi oleh karena itu kami akan berjuang terus demi kepentingan pencari keadilan, bukan kepentingan Peradi itu sendiri. Pak Oto, terkait dengan wacana undang-undang advokat, Pak, masukan dari Peradi gimana Pak?
Ya itu saya kira itu sejak dari dulu kan kita sudah beri masukan ya. Jadi nanti kita lihatlah bagaimana perkembangan selanjutnya. Ya. Pak, pentingnya kolaborasi di dalam memajukan Indonesia seperti apa sih? Oh iya, kolaborasi ini harus. Saya selalu ingat katakan Pak Presiden Prabowo. Itu luar biasa itu kata-kata itu, kolaborasi. Jadi itu membuat kita itu tidak ada ego. Jadi nggak perlu harus nunggu orang juga, perlu kita jumpa dan sebagainya. Jadi semua berjalan. Kalau di kabinet pun kebetulan ya, terlepas daripada saya sebagai ketua Pradi, di kabinet pun beliau juga menyatakan itu. Jadi kerjasama. Nggak mungkin negara ini dipimpin oleh satu orang, itu beliau katakan. Nah di Pradi pun begitu juga. Jadi saya sebagai ketua Pradi juga menyerukan kepada saudara tokoh Indonesia, mari kita bekerjasama, mari kita berkolaborasi dengan siapapun, bukan kolusi ya. Jadi dengan pemerintah pun jangan pikiran pemerintah lawan, jangan. Dulu kan beda. Kalau dulu berusaha tokat itu head to head dengan pemerintah, selalu beda pendapat. Kalau nggak beda pendapat, jangan apa namanya itu terkooptasi kan gitu. Sekarang enggak, kolaborasi dengan pemerintah juga bagus dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan di negara kita. Oke, Pak Wamen ada kegiatan lain. Bukan Pak Ketua Umum. Ini kan satu tadi Bapak bilang debat. Pak Ketua harus sudah Itu nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Yang saya sampaikan itu adalah prinsip yang dianut oleh seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Ya.